Satu, dua, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kecil untuk perubahan besar. Halo Sobat Edu Lovers, di sini kalian sedang mendengarkan USM Talk, ruang inspirasi dan obrolan seru dari podcast kesayangan kalian. Halo, aku Vinda Permata Hayati, dan teman-teman Edu Lovers bisa panggil aku Vinda. Di sini kita bakal ngebahas program Balik Kampung. Nah, di sini kita bakal ngebahas program Balik Kampung bersama dengan Abang Zikri, yaitu ketupel tahun lalu, yaitu di mana Bang? Tahun 24. Tahun 2024, betul banget. Nah, pertama-tama aku mau ngebahas tentang sebenarnya apa sih itu program Balik Kampung, Bang? Oke, apa itu program Balik Kampung? Jadi, program Balik Kampung ini salah satu program yang ada di Winsuska Mengajar. Jadi, bentuk dalam program ini adalah sosial dan pengabdian masyarakat. Kita selama 1 bulan lebih kita melakukan kegiatan pengabdian, baik itu pengajaran, membantu masyarakat, sebagai kita memenuhi tugas tridharma kita sebagai mahasiswa, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, dari program Balik Kampung ini kenapa namanya Balik Kampung? Ini menarik nih. Sama namanya Ya. Balik Kampung. Karena kan kayak Aneh kan? aneh kan? Ya. Kenapa Balik Kampung gitu? Saya yang tadi Dinda bilang, saya sebagai ketua pelaksana di tahun 2024. Betul. Saya pun awalnya terdengar aneh gitu. Namanya kok Balik Kampung. Kepikiran Kok balik- gitu kan? Iya, kok balik kampung ya? Nah. Balik dong ke kampung masing-masing. Iya kan? Nah, Harusnya gitu. tapi kenapa dinamain Balik Kampung? Saya menemukan jawaban itu Dinda bukan di tahun 2024. Terus pas kapan Di deh? program Balik Kampung sebelumnya. Oh. Dan itu Berarti sebelum tahu itu abang udah cari tahu dulu ya? Sebelum ikut? Pernah di Balik Kampung. Abang sudah pernah mengikuti sebelumnya. Di periode Oh. sebelumnya. Oh. Jadi saya pun harus tahu dong apa maksudnya Balik Kampung. Karena di sana itu ada ayah, ternyata ya, ada ayah sama ibu angkat dari kakak-kakak kita yang sebelumnya pernah balik kampung. Oh. Itu kakak-kakak dari USM juga? Iya, kakak dari USM. Jadi kan dari yang sebelum-sebelum yang pernah pengabdian situ, mereka mempunyai ayah dan ibu angkat. Jadi kalau di sana itu mereka mendengar, oh ini dari USM nih, jadi pasti ini adik anak kami bahasa di sana. Nah, kira-kira Bang, apa yang mendasari terbentuknya program Balik Kampung ini? Dasarnya. Jadi program Balik Kampung ini kan sudah lama ya sebenarnya tidak. Dari kapan tuh Bang, kalau boleh tahu? Tahun 2013. Berarti udah tahun ini mungkin udah masuk tahun ke 10, tahun 11. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tuh? Alkisahnya. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ini terkait nih program Balik Kampung ini dengan pembentukan USM. Karena sebelumnya dari Dema Unif UIN pada saat itu gitu kan membentuk adalah bidang pengabdian. Sehingga dari itulah terbentuk yang namanya Winsuska Mengajar dari senior-senior dulu gitu. Jadi yang mendasarinya tentu keresahan ya. Kalau mahasiswa ya tentu keresahan. Keresahannya Tentang pendidikan, timpang tindihnya pendidikan kita. Kan sebenarnya kan pendidikan itu adalah hak segala masyarakat, segala semua orang gitu. Tapi kan itu kan belum terimplementasikan secara menyeluruh. Karena itu seperti slogan yang ada di USM gitu kan, langkah kecil untuk perubahan besar. kayak pas di awal tadi ya? Ya kayak di awal tadi. Setidaknya tuh ada loh langkah atau niat gitu dari mahasiswa khususnya ya yang mengikuti gitu Winsuska Mengajar untuk memberikan ilmunya dalam pengabdian masyarakat. Nah, kira-kira itu kan hal yang sangat-sangat penting ya. Kalau menurut abang pentingnya itu kenapa? Mungkin dari masyarakatnya
pentingnya ya. Jadi kenapa sih harus berangkat gitu? Dan dalam bentuk pengabdian yang hampir setiap tahun kita pergi ke sana. Iya kan. Udah tahu dong tempatnya di mana? Gimana tuh Bang? Tempatnya itu di Desa Ranto Langsat. Jadi di Desa Ranto Langsat itu di Kabupaten Inhu itu ada namanya Taman Nasional. Taman Nasional Bukit 30. Itu tempat konservasi harimau Sumatera. Walah. Harimau Sumatera kan. Jadi di dalam wilayah konservasi itu, jadi ada beberapa dusun-dusun yang masyarakat yang adat dan adat yang adat itu masih kental. Jadi disitulah mulai tergerak untuk memberikan pendidikan gitu bagi adik-adik kita yang sana. Terus kenapa harus dilakukan gitu kan? Karena dalam USN ini Dinda tidak hanya mengajar satu kita pulang, kan kebanyakan kayak gitu ya, nggak diadain ngajar pulang. Tidak. Hampir setiap tahun itu anak-anak USM akan berangkat lagi dengan anggota-anggota yang baru. Berarti ada yang lebih dari sekali. Iya, berkelanjutan. Kenapa? Karena kan merubah atau apa namanya meningkatkan motivasi masyarakat itu kan agak sulit, khususnya kan di masyarakat yang ya Taman Nasional tentu hutan mereka tuh nggak kaya ya. Yang mereka tuh nggak biasa lah. Iya, mereka ya kalau mau makan ya mereka tuh nanam padi, nggak perlu beli beras gitu kan. Ikan, buah-buahan banyak di sana. Jadi motivasi untuk belajar itu terbilang cukup rendah gitu. Nah, itulah niat awalnya ingin memotivasi masyarakat di sana bahwa dengan pendidikan kita mampu loh untuk mengembangkan ini. Nah pasti itu kan ada timnya kan? Ada. Kira-kira berapa orang timnya atau kira-kira persiapan dari timnya itu bagaimana aja Bang? Oh gitu ya. Kalau tim ini kan Abang pernah ikut 2 kali. Di tim yang pertama itu di tahun 2021 itu kami cuman ada kita 7 tim. Abang itu di desa 7 tim? 7 orang. 7 orang. Oke. Siang ya. Panas ya. Riau soalnya. Riau. Jadi kalau nggak panas nih surga. Jadi ada 7 tim. 7 tim lagi 7 orang. Ya 7 orang. Jadi Abang itu di desa lulusan. Jadi kami di sana itu sama seperti yang dibilang sebelumnya, melakukan pengabdian, melihat atau mengkoreksi gitu. Soalnya setiap anak-anak USM yang berangkat harus melihat permasalahan yang sebelumnya yang kita coba selesaikan terkait isu pendidikan. Harus tahu gitu ya sama konflik yang di mana di situ. Karena kan maunya itu program ini kan berkelanjutan gitu untuk mereka. Contohnya dalam pernah dengar nggak? Ada loh beberapa anak yang di sana tuh kita sekolahkan gitu. Kita sekolahkan di pondok pesantren yang ada di Pekanbaru gitu. Masyarakat di sana. Karena dengan tujuan kami ingin bahwa tidak hanya memberi edukasi, tapi memberi jalur gitu untuk adik-adik yang ada di sana. Tahu nggak bentuk beasiswanya? Nah, pasti itu penasaran banget sih Bang, untuk bisa kita lanjutin ke depannya. Ya kayak gimana sih mahasiswa bisa ngasih beasiswa? Iya betul. Nah, penasaran gak sih gimana caranya mahasiswa bisa ngasih beasiswa untuk teman-teman yang ada di balik kampung? Maka dari itu kita stay tune di sini dan kemana-mana. See you. Hai, balik lagi teman-teman. Kita ngebahas tentang program Balik Kampung. Jadi terakhir kita ngebahas tentang beasiswa yang diberikan oleh mahasiswa ke teman-teman yang ada di balik kampung, anak-anak yang ada di balik kampung tentunya. Nah, berarti Bang, gimana tuh kelanjutan dari penjelasan itu? Oh, itu program beasiswa ya. Jadi menambahkan ya dari program Balik Kampung tadi, jadi berinisiatif lah teman-teman pada saat itu
memberikan beasiswa kepada anak-anak di desa tersebut, Iya. karena biar menjadi keterlanjutan gitu akan pendidikan mereka, dengan harapan apabila anak-anak yang kita ajarkan di sana itu mau diberikan beasiswa, sehingga pada saat dia pulang ke kampungnya mereka bisa mengajarkan lagi gitu kepada adik-adik di sana. Jadi memang beasiswa ini supaya mereka tuh bisa memberikan yang terbaik juga buat ke kampung mereka karena dapetin beasiswa itu ya. Ya, karena kan kenapa hal itu diberikan itu kan untuk meningkatkan motivasi juga. Karena kan di sana itu tidak ada sekolah formal kayak adik-adik biasa, itu nggak ada. Jadi di sana itu sering dibilang dengan sanggar belajar. Jadi kayak rumah papan itu. Nggak pernah nonton apa tuh namanya? Laskar Pelangi. Iya. Itulah kira-kira apanya, bentuk gambarannya, kayak ruangan itu untuk mendaki gunung. Dan orang-orangnya nggak umurnya beda-beda juga kah? Beda. Oh, beda-beda juga. Jadi di sana itu di sanggar di dusun Sadan. Sadan. Jadi cuma ada dua, satu di Mulusan, satu Sadan. Di Sadan tadi itu cuma ada 2 kelas. Jadi dalam ruangan itu, misalnya di ruangan 1 itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Sedangkan di ruangan kedua itu kelas 5 sampai kelas 6. Jadi kalau mengikuti kita mengajar lah dengan bentuk sekolah formal itu sangat sulit gitu. Karena kalau sekolah formal kan kelas 1 ya di ruangan kelas 1, ini kayak campur aduk. Itu menjadi tantangan lah kita. Nggak penasaran dananya dari mana? Nah itu sih penasaran, dananya kira-kira dari mana? Dari UIN kah? Dari USM kah? Nah, karena itu dari program Balik Kampung ini jadi memberikan inisiatif kan untuk memberikan beasiswa. Kayak walaupun mustahil lah gitu seorang mahasiswa bisa memberikan beasiswa kepada siswa ya. Jadi adalah program yang berkaitan dengan program Balik Kampung, yaitu program OMOD. Apa tuh? 4000. Itu dari USM juga? Dari USM. Mereka membentuk pada saat itu kami mengumpulkan dana dari semua universitas, bahwa itu akademik, dosen, mahasiswa, bahkan satpam pun kami minta. Wah, yang pinggir-pinggir jalan? Tidak, dalam ruang lingkup UIN. Jadi bisa dibilang bahwa bisa menyekolahkan adik-adik itu saat itu adalah sumbangsih dari UIN gitu. Karena ada dosen yang menyumbang, kami menjelaskan ada ini gini-gini. Jadi alhamdulillah pada saat itu yang terakhir pada saat pas masih tahun 2022 itu ada 14 siswa itu alhamdulillah semua di pondok pesantren di daerah Dubai. Kami bekerja sama dengan beliau, kami misalnya menjadi jembatan lah untuk adik-adik untuk bisa mereka belajar di luar daerah. Berarti sebenarnya periodenya tuh awal dari program Balik Kampung ini, periode tahun awalnya tuh dari tahun berapa? Di tahun 2013 deh. Kan 2013, tapi untuk memberikan beasiswa ini tentu kayak Ketua Abang bilang tadi, ada prosesnya. Ada prosesnya. Karena kan itu kan daerah mungkin biar lebih jelas ya. Kalau digambarkan itu terletak di Taman Nasional Bukit 30, Taman Konservasi Harimau. Jadi ada beberapa dusun mengikuti aliran sungai. Jadi kami memecah tim di sungai tadi. Jadi ada Isaga, ada Tomban. Dibagi-bagi ya kelompok-kelompoknya. Pada masyarakat umum ya, kalau di Sumatera ya, kayak Melayu atau apa. Biasanya kan masyarakat adat itu tinggalnya memang di pinggiran sungai sebagai penyokong kehidupan mereka, dan akses mereka juga di sungai. Jadi berapa lama itu terinisiatif lah program selanjutnya. Kita bisa untuk sekolah, kita beri beasiswa deh. Alhamdulillah itu selesai.
Jadi memang sangat-sangat bermanfaat ya, sangat-sangat Ya. penting juga. Dan banyak persiapan juga tentunya ya Ya, kan, entah karena- dana dan lain sebagainya. Mungkin karena apa bang? Karena begini ya, kalau kita cuma hanya datang Mm-mm. tanpa kita, misalnya kan kami menganggap Mm-mm. di tahun selanjutnya untuk pergi ke desa, masih di desa tersebut, desa binaan tersebut, karena sebagai monitoring bagi kami, apakah ada peningkatan dalam pendidikan atau tidak, itu memang sangat sulit, walaupun sedikit ya, seperti motonya kan, langkah kecil untuk perubahan besar ya. Setiap tahunnya mungkin kami, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, kita lakukan gitu. Saya bertahap, oh tahun ini kekurangannya ini. Evaluasi terus menerus. Contohnya di tahun pertama kali saya ikut, Bang ikut itu di tahun 2022. Saya masih semester 3 itu. Jadi ada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, itu ada di sana tuh apa namanya, buku bacaan itu kurang. Karena itu diusahakan untuk membuat buku. Jadi persiapan-persiapan antara persiapan panitia dan peserta kira-kira apa aja tuh bang? Oh, untuk persiapannya sih yang mana nih? Yang di pertama kali saya ikut atau yang terakhir kali? Boleh dua-duanya mungkin. Dua-duanya deh. Satu aja nggak sih? Boleh. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Itu kan kalau yang di tahun sebelumnya, di tahun 2024 ya, itu kami memang banyak kali tantangan. Gimana tuh bang tantangannya? Teman-teman tahu lah yang di daerahnya, karena kami itu kan harusnya melewati Kabupaten Pelalawan ya, menggunakan bus misalnya untuk berangkat. Tiba-tiba aksesnya terputus karena ada banjir besar, karena tidak bisa melintas. Jadi untuk keberangkatan pada saat itu agak tertunda. Dan kami pun memilih rute yang agak jauh. Melihat kami dari Taluk Kuantan itu sampai 1 harian baru kami sampai di sana. Sebelum sampai masuk kan, karena di balai konservasi pasti ada desa penyangga dulu kan, desa hutan masyarakat, baru hutan itu. Jadi jalannya tuh memang sulit, kami harus nebeng dulu, dan mobil yang bisa untuk melewati trek itu ya mobil yang mobil garden gitu. Kalau mobil kayak pribadi itu ya ketinggalan ketahannya ya. Berarti memang banyak cerita yang menarik dan itu kayaknya bakal dibahas di episode selanjutnya ya kan, episode lain. Berarti kiranya kalau dari abang sendiri sebagai ketupel, persiapan dari individu yang ikut ke balik kampung ini, apa yang benar-benar harus dipersiapkan? Mindsetnya atau uang atau apa dan sebagainya? Ya pastilah ya, apapun kegiatan yang mau dilakukan tentu kita selalu menyiapkan persiapan. Ya pasti harus ada persiapan kan. Persiapan kayak logistik ya, tapi yang paling penting kalau kita runut dulu, yang paling penting itu adalah mental gitu. Soalnya kalau kita sudah memasuki pengabdian di desa tersebut, khususnya di Taman Nasional tadi, tentu kan akses listrik tidak ada, jaringan tidak ada. Jangan harap ada Indomaret di sana atau apa gitu, tidak ada di sana. Jadi memang pure kita putus dengan dunia luar, dan akses kita pun hanya sungai. Ya kalau mau sungai dan berjalan. Kalau berjalan pun itu kan jalan di hutan ya, jadi ya agak sulit lah aksesnya. Karena yang pertama tadi itu adalah kesiapan mental. Kita siap nggak? Khususnya kan untuk generasi kita gitu. Karena ada banyak konflik juga nanti yang sekiranya harus diselesaikan. Apa generasi kita kan sangat sulit itu terlepas. Contohnya sederhana aja deh, kayak HP gitu, kayak internet. Itu salah konflik ya. Itu kadang-kadang saya melihat itu teman-teman juga merasa konflik apalah. Yang harusnya megang HP nih pagi-pagi tiba-tiba nggak ada gitu. Tidur dalam pendrakor, gitu kan, atau ngechat sayangnya gitu. Ini nggak ada, nggak akan bisa lagi sampai sana. Jadi di sana itu ada istilah kami itu ya, HP itu ya cuma untuk penerangan sama untuk ganjal pintu aja. Jadi ya memang pure lepas dengan keterkaitan dengan channel HP. Itu sih manfaatnya. Emang definisi balik kampung ini sebenarnya benar-benar penting, apalagi buat pendidikan Indonesia nantinya.
Terus tadi ternyata yang ikut balik kampung itu harus banyak persiapan, terutama di mental. Pasti nggak gampang lah untuk orang-orang bisa masuk ke jadi anggota dari balik kampung ini. Ya, mengadaptasi juga. Iya. Tentu kan diberikan pembekalan juga. Iya, oh ada pembekalannya juga kan. Pembekalan juga. Tapi nuansa ceritanya kenapa di sana? Biasanya yang paling ditekankan itu cara untuk masuk itu yang pertama adalah adab. Ya, memang kita ingin menyebarkan ilmu, mengajarkan. Tapi ingat, adab sangat penting karena di sana itu adalah masyarakat adat, kayak ada contohnya kayak suku kayak Talang Mama di sana, Melayu tua, ada di dusun itu yang masih animisme, dan masih ada juga dalam kutipan suku Pubu gitu. Jadi kita harus beradaptasi gitu, bencengkrama dengan masyarakat agar target-target kita untuk masyarakat, pendidikan, dan mengikuti budaya di sana dapat kita implementasikan ini. Wah, keren banget sih itu teman-teman. Dari cerita balik kampung, dan memang susah sekali ya untuk bisa masuk ke anggota balik kampung. Karena persiapannya itu harus sangat-sangat matang, dan harus nanti juga ada pembekalan dari USM-nya dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman, nanti ada episode-episode selanjutnya, yaitu cerita-cerita balik kampung yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat seru. Itu bakal dibahas ke episode selanjutnya, episode 2 dan episode 3. Stay tune untuk episode selanjutnya. Goodbye.